Nepal, negeri di kaki Himalaya yang selama ini hanya kami lihat lewat foto dan cerita para pendaki. Dan kali ini kami memulai pengalaman pendakian pertama di Annapurna Base Camp. Annapurna Base Camp! Perjalanan ini bukan cuma tentang gunung, tapi juga tentang petualangan dan cerita di sepanjang jalan. Dari ramainya Kathmandu, tempel dan stupa kuno, hingga jalur Himalaya dengan hutan, sungai, dan pemandangan Macapuchare yang berdiri megah menemani perjalanan kami. Tantangan, rasa lelah, dan perjalanan panjang menjadi bagian dari cerita yang membuat perjalanan menuju Annapurna terasa begitu berarti. Dan inilah cerita petualangan kami mendaki Annapurna Base Camp. Halo, selamat pagi. Kali ini kita akan berpetualang trip ke mana ya? Ke Annapurna Base Camp. Seperti biasa bersama tim rencana. Ada Abang Hari. Dan saya sendiri. Andika lagi packing. Halo guys. Flight kita nanti di jam 12.35 Thai Airways. Nanti kita bakal transit 5 jam di Thailand. Kemudian di jam 5 sore kita terbang ke Kathmandu, Nepal. Tetap stay di video ini ya, guys. Setelah transit kurang lebih 5 jam di Bangkok, perjalanan kembali dilanjutkan menuju Nepal. Oke guys, setelah menunggu 5 jam kita transit dari Bangkok, kita udah mau masuk pesawat flight to Kathmandu. Sekarang jam 8 malam waktu Bangkok. Oke, perjalanan 3 jam lagi. Bye. Kita sampai juga di Kathmandu setelah 3 jam perjalanan. Sekarang pukul 12 malam guys. Jadi habis dari bandara, nanti habis ambil barang bagasi, nanti kita dijemput oleh travel kita guys dari tim Halo Nepal. Setelah mengurus seluruh bagasi, kami bertemu dengan driver dari Halo Nepal dan langsung menuju penginapan kami di kawasan Tamil Street yang jadi pusat keramaian para traveler di Kathmandu. Guys, akhirnya sampai juga di hotel. Ini hotel kita, Aryatara. Jadi tadi tidak lama dari bandara udah sampai di sini. Kita istirahat, besok kita lanjut kegiatan. Selamat pagi. Ini hari pertama kita di Nepal. Jadi semalam kita nyampenya itu sudah tengah malam, jam 12 waktu Nepal. Kita nginep di hotel ini guys, Aryatara Hotel. Jadi kalian yang mau ke Nepal bisa ke sini. Jadi agenda kita hari ini masih city tour dulu. Kita mau ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Kathmandu. Oke, kita lagi nunggu jeep yang transportasi kita buat city tour hari ini. Tujuan pertama kami hari ini adalah Swayambunat Stupa
atau yang lebih dikenal dengan nama Monkey Temple. Guys, akhirnya sampai juga kita di destinasi pertama. Kita beli tiket dulu. Tiketnya 200 Nepal rupiah. Tempat ini menjadi salah satu ikon spiritual paling terkenal di Nepal dan juga termasuk situs warisan dunia UNESCO. Berdiri di atas bukit dengan pemandangan kota Kathmandu dari ketinggian, stupa ini dipercaya telah ada sejak ratusan tahun lalu dan menjadi tempat suci bagi umat Buddha maupun Hindu. Sepanjang perjalanan menaiki anak tangga menuju area tempel, banyak monyet berkeliaran bebas di sekitar lokasi yang menjadi alasan tempat ini dijuluki Monkey Temple. $170 kan? Guys, jadi karena Swayambhu ini berada di bukit di ketinggian, jadi dari atas ini kita bisa lihat landscape pemandangan kota Kathmandu, guys. Keren. Kita sudah selesai explore, jadi lanjut ke destinasi kedua. Oke, karena sekarang sudah jam makan siang, jadi kita hampir ke tempat halal food, namanya One Bite Food and Drink. Makan dulu nasi goreng telur. Pakai sambal apa ya? Ilon. Oh, kacang. Kira ilon nih. Sambal kacang. Destinasi kedua yaitu Kathmandu Durbar Square. Dulunya tempat ini merupakan kawasan istana kerajaan Nepal dan sekarang menjadi bagian dari sejarah yang masih berdiri megah di tengah hiruk pikuk kota Kathmandu. Sambil berkeliling, kami juga mencoba beberapa jajanan khas Nepal. Salah satunya sel roti, donat tradisional berbentuk cincin. Jadi rasanya manis, ada garing dari luar, tepung sama gula, guys. Enak. Selain itu, kami juga mencoba panipuri, camilan dengan bola renyah berisi kentang dan kuah rempah segar. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Good. Agak kecut. Kecut manis gitu. Iya. Jamu gitu ya. Ini kayak kuah cuka. Kuah-kuah utuh. Ya, tapi ada renyah dikit dari kulit. Ini kayak kulit lumpia, isinya kentang ya. Kita lanjut ke salah satu tempat yang ikonik di Kathmandu, yaitu Bodhanath Stupa. Perjalanan ke sana cukup singkat, tapi cukup buat ngerasain warna Kathmandu yang sebenarnya. Jalanannya terasa kaotik dengan cara yang khas. Motor, mobil, klakson di mana-mana. Semuanya seperti menyatu menjadi ritme kehidupan kota ini. Begitu tiba di area Bodhanath Stupa, suasananya langsung berubah. Terasa lebih tenang, lebih damai. Bodhanath Stupa sendiri dikenal sebagai salah satu stupa berbentuk kubah terbesar di dunia
dan menjadi pusat spiritual terpenting bagi umat Buddha Tibet di Nepal. Tempat ini juga telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO karena nilai sejarah dan budayanya yang begitu besar. Setelah mengunjungi destinasi terakhir hari ini, kami melanjutkan perjalanan kembali ke kawasan Tamil Street untuk melengkapi perlengkapan pendakian kami. Oke guys, jadi karena malam ini malam terakhir kita di Kathmandu, besok pagi kita sudah lanjut ke Pokhara. Jadi malam ini kita cari perlengkapan pendakian untuk besok. Di area ini terdapat banyak toko outdoor yang menjual berbagai kebutuhan pendakian. Gak heran kalau Tamil Street jadi salah satu tempat favorit para pendaki dari berbagai negara sebelum memulai perjalanan mereka di Himalaya. Dan untuk menutup hari pertama di Nepal, kami menikmati semangkuk besar ramen halal hangat di salah satu restoran di Tamil Street. Pagi ini kami bersiap melanjutkan perjalanan menuju Pokhara. Sebelum berangkat, kami mulai memilah barang-barang yang benar-benar akan digunakan selama pendakian. Sementara sisanya dititipkan di hotel agar bawaan terasa lebih ringan dan praktis selama perjalanan nanti. Sekarang jam 8:30. Oke, bismillah, semoga perjalanan 8 jamnya ke Pokhara lancar. Selamat, amin. Untuk menuju ke Pokhara, ada 2 pilihan transportasi yang bisa digunakan. Bisa memilih penerbangan domestik dengan waktu tempuh yang lebih singkat atau menempuh jalur darat menggunakan mobil selama kurang lebih 8 jam. Bahkan bisa lebih lama tergantung kondisi lalu lintas dan situasi jalan. Setelah 4 jam perjalanan, karena sudah jam makan siang, kita mampir dulu ke restoran Blue Heaven. Setelah selesai makan, perjalanan kembali dilanjutkan. Perlahan kami mulai memasuki jalur yang tidak begitu mulus. Jalan bergelombang, debu beterbangan di sepanjang jalan. Dan tiba-tiba sesuatu yang tidak kami inginkan terjadi. Teman-teman, jadi aku baru aja ngalamin kecelakaan, astagfirullahaladzim. Mobil kita tabrakan sama HIS yang berusaha nyalip dari depan. Dan teman-teman, jadi semuanya terjadi begitu cepat. Syukurnya kami semua selamat dan hanya mengalami luka ringan. Di antara teman-teman lainnya, kondisiku terlihat cukup serius akibat benturan saat kecelakaan terjadi. Bagian dahiku mengalami benjolan cukup besar, sehingga saat itu hanya aku yang dibawa ke klinik terdekat untuk menjalani pemeriksaan. kita habis dari klinik. Aduh, gimana perasaannya? Aduh. Kita bersyukur semua masih selamat, nggak ada yang sampai parah banget. Semuanya cuma luka-luka kecil aja. Mbak Meda juga terbentur aja ya. Lagi berhenti dulu di polsek atau pos polisi, kantor polisi terdekat. Kita istirahat untuk menunggu jemputan kita untuk ke Pokhara lagi.
Jadi sekarang jam 2 siang, karena perjalanan masih 3 jam ke sana, kita menunggu mobil pengganti biar bisa lanjut ke Pokhara. Semuanya aman, alhamdulillah. Tiba-tiba mualaf. Iya. Istighfar. Tadi. Kondisi mobilnya, mobil kita nggak terlalu parah sih, nggak separah yang ditabrak. Yang pecah Kaca. itu kan. Ya, ini. Kaca punya gue kan. Iya. Gue tahu nih bakalan Guys, setelah menunggu beberapa jam, jadi ini sekitar jam 4, mobil kita udah ada. Jadi kita lanjut ke Pokhara 3 jam lagi. Semoga perjalanannya aman-aman. Semua selamat, semua sehat sampai ke tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. ayah dipakai sabuk pengamannya. Bestari. Insiden yang kami alami hari ini meninggalkan trauma tersendiri bagi kami. Tapi di balik semua itu, ada rasa syukur yang begitu besar karena kami masih diberi keselamatan dan berharap semuanya tetap dalam keadaan baik. Perjalanan selalu punya cerita dan risikonya masing-masing. Dan dari kejadian hari ini, kami kembali diingatkan bahwa di setiap langkah perjalanan, doa dan perlindungan adalah hal yang paling kami harapkan. Untuk sementara, kami memutuskan melihat kondisi besok terlebih dahulu, apakah pendakian akan tetap dilanjutkan atau justru harus ditunda sampai keadaan benar-benar pulih.